Ratusan orang jadi korban pengembang perumahan di Cianjur, Jawa Barat. Korban terjebak permainan developer nakal berkedok perumahan milik pasukan elit kepolisian. Uang korban raib hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini sudah bergulir sejak 2 tahun lalu. Pihak Polres Cianjur enggan memberikan komentar. Di sana itu benar itu meyakinkan sekali gitu. Bahkan di sana itu waktu kita ke sana banyak anggota, kalau nggak salah anggota Brimob deh. Bahkan yang memarkirkan kendaraan saya pun waktu itu orang-orang dari Kos Brimob gitu. Dan lebih meyakinkannya itu ya karena itu yang seat plan-nya itu kan yang depannya itu untuk anggota semua dan yang komersil, dan kita di backup sama orang-orang aparat Brimob. Sebuah lahan kosong seluas hampir 5 hektar di daerah Pacet, Cianjur kini jadi sorotan. Di lokasi ini akan dibangun sebuah perumahan. PT Arta Syukur Indonesia bertindak sebagai pengembang. Developer itu akan membangun perumahan bernama Bayangkara Village. Logo pasukan elit milik kepolisian ikut terpampang di setiap media informasi perumahan itu. Strategi itu membuahkan hasil. Ratusan konsumen kepincut. Transaksi uang muka pun berhasil dibukukan. Setelah 2 tahun membayar uang muka, wujud rumah yang dijual tak kunjung dibangun. Hingga suatu hari, persoalan pun muncul. Belakangan, konsumen tertipu ulah developer nakal. Perumahan tersebut ternyata fiktif alias tidak pernah ada. Meyakinkan sekali gitu. Dan tidak ada yang mencurigakan deh di sana gitu. Nah kebetulan saya dikasih tahu set plan-nya dan perumahan itu dibangun khusus untuk orang-orang Bayangkara dan dibuka untuk umum itu sekitaran 30% atau kurang lebih 150 unit. Kang waktu itu ditunjukin di tanahnya sebelah mana, Kang? Sebelah sini ke sana. Berapa hektar katanya? Kalau ukuran hektarnya saya kurang ini, cuman tanah yang akan dibangun itu dari sini sampai ke bawah sana. Nah, yang di sana itu rencananya akan didirikan masjid dan rumah percontohan tengah-tengah itu. Waktu itu yang subsidi katanya ditunjukinnya mana? Yang subsidi di belakang semua. Kalau yang depan itu untuk komersil dan Brimob. Kasus ini bermula pada tahun 2018 lalu. Zainal Aziz, seorang warga Cianjur, mengaku sebagai direktur PT Arta Syukur Indonesia. Untuk memasarkan perumahannya, Zainal Aziz mengajak Utep Badrussalam, seorang warga Cianjur juga. Perannya sebagai marketing perumahan. Kantor pemasaran Bayangkara Village. Salah satu calon konsumen sempat merekam saat bertransaksi dengan Utep Badrussalam, sang marketing. Utep bahkan sempat menawarkan beberapa unit rumah lainnya yang belum terjual. Fotokopi KTP, fotokopi NPWP. Dua-duanya? Mohon, iya slip gaji 3 bulan terakhir. Aslinya kan tapi fotokopinya Saya cekat ya, mohon. Fotokopinya pilih dilampirkan. Akhirnya sih kita 4 unitan deh lah. 4 unit. Ini kita misalnya tos dilis mah ya kene sih mengunjungan tos gitu. Keseriusannya. Iya SK. Disungkeun nama SK awal dan akhir. Mohon. Aku abis ada Siap. Terakhir paling ujung surat keterangan belum memiliki rumah. Iya. Dari alamat domisili. Cekap contoh semua. PNN nama ke abdi dia. Siap. Di kontak-kontaknya PNN mah. Mudah-mudahan itu terus aman atuh. Amin. Kurang si 2 lancar sadayana Pak. Mohon da
prosedur atau taat prosedur. Bapak atur nuhun Maaf, pisan. Mohon transfer bila hujan hujan. Abdi lihat berkas pengintai. Mangga aman tapi atur nuhun iya atos kata teh. Insyaallah saya. Atur nuhun Bapak. Mohon insyaallah orang dugikeun utat gitu. Sepanjang 2018 hingga 2019, perusahaan Zainal Aziz itu telah menjual lebih dari 200 unit rumah kepada konsumen. Uang calon konsumen yang terkumpul mencapai 1,4 miliar rupiah. Zainal ternyata mencatut nama PT Arta Syukur Indonesia yang bukan miliknya. Lahan untuk perumahan itu pun juga milik orang lain dan tidak pernah dijual. Zainal Aziz dan Utep Badrussalam kabur. Warga kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Pacet Cianjur. Namun hingga kini kasusnya masih berlarut-larut. Sudah DP betul Pak, tapi sudah 2 bulan ini, tapi belum juga ada hasilnya gitu. Apa gimana-gimananya nggak tahu gitu kita, makanya kita datangin terus polseknya nih untuk kejelasannya gimana gitu ya. Kok udah 2 bulan kita belum P21 gitu, kenapa gitu? Itu pertanyaan yang kalau berkas ini udah dikirim dari awal ya, kembalikan. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa kalau ada kekurangan, kenapa nggak sekaligus? Iya, gitu ya. benar. Udah dikirim, ada lagi kekurangan, makanya kayak yang sama ngerjain gitu. Berarti di Polresnya berapa hari tuh? Udah Polres dari Polres. Polres dari sini tuh berapa kurang hari? lebih Sebulan ya? sebulan, Padahal ya. kan sebulan ya. Jadi madangnya di mana kira-kira gitu. Makanya kami datang ke sini lagi ke Pak Ferdi. Soalnya kemarin juga nanya apa kekurangannya juga belum dijawab. Sampai saat ini nunggu gelar jawabannya seperti itu. Zainal Aziz dan Utep Badrussalam sepertinya memang tidak benar-benar berniat sebagai developer. Suatu hari Zainal Aziz meminjam nama PT Arta Syukur Indonesia dari Haji Syukur, pemilik asli PT tersebut. Zainal bahkan meminjam uang Haji Syukur sebagai modal usaha. Haji Syukur pun mengabulkan 2 permohonan itu. Belakangan perusahaannya justru berurusan dengan polisi. Proyek perumahan bodong alias fiktif terjadi di bawah bendera perusahaannya. Haji Syukur pun ikut diperiksa polisi. Dulu itu pinjam PT Pak, karena dia mau kontrak dengan dari Brimob. Brimob ada surat kuasa Pak ke Pak Haji. Pak Haji bawa ke Brimob ke sana. Pak Haji kira itu, Pak Haji dipertemukan nggak tahu bahwa tanahnya berapa, luasnya berapa, harganya gitu Pak. Ternyata si pemilik tanah itu ke Pak Haji. Pak Haji pinjam uang katanya untuk DP, kasih sama Pak Haji itu 2 juta pertamanya Pak. 200. Nah terus 100 juta gitu pinjam lagi. Pak Haji bikin laporan juga nggak? Bikin laporan di Polsek Ciranjang, tapi belum ditindaklanjuti Pak. Bahwa PT waktu itu kan Pak Haji dicabut dari Jena karena apa? Oh baru 35 orang katanya yang kena. Pak Haji kasih ke desa, ini harus di stop gitu. Dikasih Pak surat. Terus nah, kenapa sekarang sampai 124 orang Pak? Ya, 36 itu seharusnya kepala desa itu ngasih tahu lah, ini jangan dilanjut. Pak Haji heran kenapa bisa ketipu masyarakat karena ini untuk perumahan polisi Brimob. Nggak ada orang yang ketipu dari polisi itu, cuma dari polsek yang ketipunya. Nggak ada satupun dari Brimob yang ketipu untuk DP itu Pak. Brimobnya sendiri nggak ada ya, belum pernah masuk ya? Iya, Pak Haji kan dengan Brimob. Ada pas mau MOU sama Brimobnya gimana itu Pak Haji? Ya surat itulah disposisi lah ke Pak Haji, minta surat itu Pak Haji saya mau kontrak katanya, proses direksi lah gitu. Tim telusur berusaha mencari tahu status lahan perumahan ala Zainal Aziz itu. Pihak Kelurahan Ciherang Cianjur mengaku lahan itu tak pernah diajukan untuk sebuah perumahan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
Itu tanah itu awalnya kan yang dipunyai oleh, kalau sepengetahuan saya itu Kolonel Muksin, Pak. Terus udah meninggal, sekarang kan dikuasai oleh ahli warisnya. Itu ahli warisnya kan ada berapa orang anaknya yang ada di sertifikat itu kalau nggak salah, tapi masih ada nama sertifikat, masih Muksin, belum pindah tangan, setahu saya itu sampai saat ini. Ya maksudnya pindah tangan ke mungkin ke pihak Bayangkara atau ke pihak pengembang, ya pihak lain lah. Sepengetahuan pemerintahan desa itu belum, karena sampai saat ini belum ada laporan apa-apa ke pemerintahan desa. Tim telusur juga mencari tahu kasus ini ke Polsek Pacet dan Polres Cianjur. Namun mereka enggan membicarakan kasus ini. Keberhasilan Zainal dan timnya menjual rumah fiktif itu karena pelaku mengaku memiliki kerjasama dengan pihak kepolisian, termasuk dengan salah satu pasukan elit polisi. Belakangan, ternyata Zainal rupanya hanya mencatut nama pihak kepolisian dan pasukan elitnya demi meyakinkan calon pembeli. Polisi membantah ada kaitannya dengan kasus ini. Zainal Aziz dan Utep Badrussalam kini menjadi buronan polisi. Bahwa adanya kerjasama yang diduga adanya kerjasama perumahan dari suatu developer yang dinamakan Bayangkara Village, itu bekerjasama dengan Brimob. Nah ini sudah diekspos kemana-mana, kemudian untuk supaya ada nilai jualnya masyarakat dan Brimob itu mengambil lokasi itu. Nah, namun pada faktanya memang sampai sekarang itu tidak seperti apa yang didugakan oleh para customer ya. Dan Brimob sendiri sudah menyatakan tidak ada kerjasama yang dilakukan terhadap developer nama perumahannya itu adalah Bayangkara Village. Ada beberapa yang sudah kita jadikan DPO, kita terbitkan DPO, ada 2 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan oleh Polsek Pacet. Nah, kemudian Brimob pun juga sedang berusaha untuk mencari informasi ya terkait mencatut nama baiknya juga. Itu kita Polda pun juga sudah membackup Polsek Pacet untuk segera menindaklanjuti. Tipu-tipu developer nakal di Cianjur adalah potret buram bisnis perumahan fiktif di Indonesia. Korbannya kebanyakan dari kalangan menengah. Mimpi punya rumah pun tak pernah jadi nyata. Susah-susah kumpulkan uang hanya jadi korban penipuan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, modus nakal perumahan bodong alias fiktif juga terjadi. Kali ini menggunakan kedok perumahan syariah. Multazam Islamic Residence, sebuah komplek perumahan di bawah bendera PT Cahaya Mentari Pratama sebagai pengembang alias developer. Pengembang menjanjikan membangun fasilitas sekolah Islam dengan mencatut nama Ustadz Kondang untuk menarik pembeli. Salah satu yang bikin saya tertarik adalah ada rumah tahfidz yang akan dibangun di situ. Selain masjid besar. Cara developer tipu-tipu ini adalah dengan menjual kafling dan rumah dengan cicilan murah tanpa riba atau tanpa bunga. Proses kredit dijamin cepat tanpa BI checking. Banyak konsumen kepincut dengan program dan fasilitas Islami yang dijanjikan pengembang. Salah satunya, membangun sekolah hafiz Quran. Setelah setahun berlalu, masalah muncul. Konsumen tak mendapati developer membangun rumah-rumah yang sudah dibayar uang mukanya oleh konsumen. Belakangan, proyek pembangunan Multazam Islamic Residence adalah perumahan fiktif alias tipu-tipu. Jadi kantor yang biasa kami datang untuk membayar itu tutup.
menjelang Lebaran. Awalnya saya pikir itu tutup hanya untuk libur cuti Lebaran gitu. Tetapi setelah seminggu setelah Lebaran selesai, saat semua orang sudah aktivitas, itu kantor tidak dibuka lagi. Dan saya menghubungi marketingnya juga tidak langsung dijawab. Saya tanya tentang dokumen ini, alasannya bermacam-macam, yang masih belum ketemu notarisnya lah, apa dan sebagainya gitu. Jadi semakin membuat saya dan suami curiga, ini kok ada perubahan apa gitu. Kemudian lama sih setelah itu tiba-tiba kantor itu berubah jadi warung soto sekarang. Dari hasil penelusuran, lahan yang akan dijadikan perumahan Multazam Islamic Residence ternyata bukan lahan milik PT Cahya Mentari. Tanah seluas 6 hektar itu milik Ibu Lailatul Nikmah, warga Kalanganyar, Sidoarjo. PT Cahya Mentari Pratama pernah menjanjikan kepada pemilik lahan untuk membeli lahan tersebut. Namun proses itu tak pernah terjadi. Kalau yang ditransisikan, yang dijual belikan oleh PT Cahya Mentari Pratama atau Multazam Residence adalah di luar dari peta izin lokasi itu. Status tanah sendiri dari Ibu siapa tadi? Ibu Lailatul Nikmah dan istrinya dari Pak Haji Muiz itu. Haji Muiz itu sudah ada peralihan belum di kantor desa sendiri? Belum sama sekali ke pihak PT Cahya Mentari Pratama, ya. Belum sama sekali. Atau Multazam Residence itu belum sama sekali. Belum. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa lahan untuk perumahan Multazam Islamic Residence berada di luar izin lokasi yang diberikan pemerintah kabupaten. Di izin lokasi itu tertera kita seluas 43,8 hektar. 43,8 hektar. Jadi pada tahun 2016 itu sejak izin lokasi PT Cahya Mentari Pratama sampai hingga saat ini belum pernah mengeluarkan permohonan untuk izin lanjutannya. Tim telusur mencoba mendatangi pemilik tanah yang akan dijadikan perumahan Multazam Islamic Residence. Statusnya dari pihak CMP hanya menyewa lahan jalan ini. Sama Bapak? Iya, yang lebar kurang lebih 7,5 meter. Dan panjang kurang lebih 200 meter. Sistem sewanya seperti apa itu, Pak? Sistem sewanya secara lisan. Lisan aja. Dengan harga berapa, Pak? Dengan harga 250 juta 10 tahun. Modus tipu-tipu perumahan baru banyak terjadi di sejumlah daerah. Mencatut nama lembaga tertentu hingga berkedok perumahan syariah adalah modus paling banyak yang digunakan pelaku. Ada baiknya Anda mencatat beberapa hal ini sebelum terlanjur membayar uang muka rumah impian Anda. Sebulan di Polres, sebulan di sini apa ya? Gelar, 2 minggu di sini, Mas. Kan perkara udah masuk udah lama ya. Nah itu. Kenapa nggak dari awal bekas masuk gitu? Iya. Tapi kita juga nggak tahu makanya. Ya silakan aja tanya. Jadi madangnya di mana kira-kira gitu. Makanya kami datang ke sini.